Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi terkait dengan pola pengembangan paragraf. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama, Itaul Masaroh. Yang kedua, Fatiyatuz Zahroh. Yang ketiga, Aninda Waskita Devi. Yang keempat, Farhan Zakaromi. Jenis-jenis pengembangan pola paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola definisi luas. Yang kedua, pola klasifikasi. Yang ketiga, pola sebab akibat. Pengertian paragraf pola definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak dan terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran. Maksudnya, untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu dengan berupa kalimat bahkan beberapa paragraf. Serta penulis juga dapat mengemukakan hal yang berupa definisi formal untuk memberikan keterangan atau arti dari suatu kata tersebut. Yang kedua, pengertian pola klasifikasi. Dalam KBBI sudah dijelaskan bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya memiliki gagasan utama dan dimulai dengan alinea baru. Berarti, paragraf berfungsi untuk menjelaskan suatu informasi kepada pembaca dengan cara mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Pengertian paragraf pola sebab akibat. Paragraf sebab akibat juga sering disebut dengan paragraf kausatif. Paragraf ini dimulai dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab, kemudian disimpulkan menjadi fakta-fakta pada umumnya pada bagian akhir kalimat yang disebut. Ciri-ciri pola paragraf definisi luas. Ciri-cirinya adalah adanya penjabaran atau penjelasan lebih luas dan detail. Jadi pada pola paragraf ini kita harus menjelaskan lebih luas mengenai pengertian pada suatu kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Pola klasifikasi yaitu biasanya ada kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dikelompokkan, dan kata lain yang sejenis. Biasanya kata ini ditemukan pada awal atau menjadi gagasan utama. Ciri-ciri paragraf sebab akibat. Ciri-ciri paragraf sebab akibat ada 2. Yang pertama, dibuka dengan kalimat spesial. Maksud dari kalimat spesial adalah kalimat yang bisa mengundang tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya, dampak apa yang timbul, akibat apa yang terjadi. Sehingga di kalimat berikutnya akan dipaparkan dari sebab-sebab tersebut akan muncul sebuah akibat seperti ini. Sehingga pada kalimat-kalimat akibat yang menjelaskan sebuah sebab, ia disebut dengan kalimat utama. Contoh, pompa memberikan hidrolikran. Nah, apa sih hidrolikran itu? Jadi pada kata ini kita harus memberikan pengertian lebih luas dan detail sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Nah, hidrolikran ini merupakan sejenis pompa yang bisa bekerja secara kontinu tanpa membutuhkan bahan bakar dan energi tambahan dari luar. Contohnya, berdasarkan jenis bijinya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, pada contoh ini ditemukan kata dikelompokkan yang sifatnya menggolongkan. Jadi, sudah jelas di sini bahwa isi pembahasan ini tentang pengelompokan jenis tumbuhan dengan bijinya sebagai acuannya. Oleh sebab itu, pada contoh ini disebut pola klasifikasi. Kita masuk di contohnya, dari kata penyakit hingga tergenang merupakan kalimat pertama, yaitu suatu tindakan manusia yang menjadikan lingkungan menjadi kotor. Itu sebabnya, dan akibatnya terjadi nyamuk-nyamuk banyak bersarang dan bisa menimbulkan penyakit. Jadi semua akibat itu terjadi karena ada sebabnya. Sekian.